lanjut yang kemarin. Ya, Iya. lanjut yang kemarin diskusinya. Ibrahim. Dinamika kehidupan. Iya. Dinamika kehidupan. Akhirnya mencoba untuk kembali lagi untuk yang kedua kalinya. Insya Allah. Harapannya? Ya, berharap keluarga ke depan ini bisa lebih baik. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir pernikahan. Kalau nanti yang ketiga kalinya? Ya, mudah-mudahan tidak, artinya kan keluarga ini yang mudah-mudahan harapannya ya. Kan kemarin saya cerai hidup. Ya. Iya. Kalau menurut saya cerai mati itu kan Harapan setiap orang. Iya, sudah hal yang pasti kita jalani sama-sama. Cuman cerai hidup itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi menurut saya. Dan harapan saya itu tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Tapi itu akan selalu ada. Akan selalu muncul. Iya, karena selalu kembali kepada sebuah perbedaan. Yang intinya seperti yang saya bilang kemarin, pada prinsipnya bahwa pernikahan itu kita sudah menjalaninya pernikahan. Saya rasa kita sudah paham, sudah tahu bagaimana konteksnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana membangun sebuah hubungan yang harmonis, bagaimana menjadikan pasangan itu lebih nyaman dengan kita atau kita lebih nyaman dengan pasangan kita. Saya rasa kita sudah punya pengalaman itu sekian tahun bersama dia. Cuman persoalan lain orang, lain keadaan. Lain orang, lain perasaan. Ya, mungkin yang kemarin itu dengan konteks bahwa kita masih nyaman. Cara seperti ini. Perawan juga. Masih perawan. Nah kan di sini ada statusnya. Status yang sekarang bukan. Iya. Sekarang janda. Janda. Ya. Trauma dengan perawan. Trauma dan perawan ya. Kenapa? Enggak tahu juga. Gitu ya. Trauma dan perawan. Cari anda perawan. Perawan. Pada prinsipnya perawan bukan ukuran kebahagiaan. Perawan itu bukan ukuran sebuah kebahagiaan, tetapi yang menjadi sebuah ukuran kebahagiaan adalah kepribadian seseorang, hati seseorang untuk menerima segala sesuatu yang ada pada diri kita. Apakah dia siap atau tidak? Kalau dia memilih kita, berarti dia siap segalanya tentang kita. Kita pun juga sebaliknya seperti itu. Ya, kan sekarang banyak seperti itu. Jadi pada prinsipnya bahwa segala sesuatu hubungan tidak ada jaminan sebenarnya, tidak ada jaminan bahwa kita bisa. Ya, tidak ada jaminan sama sekali. Siapapun orang yang menjalani sebuah kehidupan, siapapun orang yang menjalani sebuah rumah tangga, pasti semua punya cara sendiri, punya masalah tersendiri. Ya kadang-kadang ya mungkin cara saya jalani kehidupan rumah tangga dengan cara kita ya bisa jadi mungkin sama, tetapi bisa jadi mungkin penerimaan saya atau penerimaan pasangan saya berbeda dengan penerimaan kita atau penerimaan pasangan kita, kan seperti itu. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tidak selamanya kita harus, umpamanya yang kemarin pasangan saya yang kemarin itu ketika bertengkar saya harus melakukan hal seperti ini. Ya saya mencoba untuk melakukan hal itu pada pasangan yang sekarang. Bisa jadi belum tentu itu bisa menyelesaikan masalah. Karena ya tergantung responnya, tergantung kepribadiannya gitu. Yang kemarin mungkin orangnya yang sangat aktif, apapun yang dia tidak suka langsung dia katakan. Bisa jadi yang sekarang memendam sesuatu yang walaupun itu tidak nyaman buat dia, tapi dia menerima saja. Jadi pada prinsipnya bahwa seorang suami ataupun seorang istri harus membutuhkan kemampuan untuk memahami bahasa tubuh pasangannya. Karena tidak semuanya pasangan langsung merespon, langsung mengatakan bahwa saya tidak suka kayak seperti ini, saya suka kayak seperti ini, tidak.
biasanya udah jalan saja sesuai dengan relnya, karena merasa bahwa saya ini kan istri harus melayaninya sepenuhnya sama dia. Jadi nyaman tidak nyamannya udah demi kepatuhan dia terhadap suami, sudah jalani aja gitu. Kemudian seorang suami merasa bahwa dia dilayani dengan maksimal tanpa harus memperhatikan dia nyaman tidak atas pelayanan dia lakukan atau tidak gitu. Makanya ya udah semuanya aja dia lakukan itu, pelayanan itu sendiri ya. Jadi konteksnya pada prinsipnya bahwa masalah dalam kehidupan rumah tangga akan selalu hadir, tidak ada masalah. Hal yang paling rumit yang kita jalani kemarin, hal yang paling rumit yang kita jalani bersama yang sebelumnya. Ya itu persoalan ekonomi. Soal ekonomi. Jadi selalu menjadi pembanding. Iya. Sebelumnya tidak. Iya. Atau sejak awal. Tidak. Nanti setelah sukses. Ya mulai situ. Mulai terbuka. Iya, mulai nampak bahwa ekonomi menjadi sebuah perbedaan atau menjadi salah satu faktor utama munculnya sebuah masalah. Iya. Tapi sebelumnya saling menerima satu sama lain karena sama-sama honor. Iya. Wow. Dan persoalannya di sini juga bukan hanya istri saya yang ini, walaupun ya kadang ada keluhan. Tapi setelah 2011 yeah. itu sudah mulai ada bahasa-bahasa dari keluarga pihak mereka ya itu seolah-olah mereka merasa bosan saya selalu jaga. Wow. Sebenarnya hal yang sulit ya. Hal-hal seperti ini sering terjadi sebenarnya. Sering terjadi ketika sebuah perjalanan diawali dengan ketidaksaling terimaan satu sama lain. Ada kasus, saya pernah dapat juga di Tinambung itu hari. Kasus seperti itu hampir sama dengan kasus kita. Dia juga perawat. Waktu masa kuliahnya calon suaminya yang biayai. Ya. Semua hal dibiayai oleh calon suaminya. Tapi setelah dia lulus menjadi seorang perawat, lulus selesai kuliah, kemudian dia tes, akhirnya jadi PNS. Justru sang istri tidak menjadi masalah hal itu, tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi justru orang tua dan keluarga yang mempermasalahkan perbedaan status antara anaknya dengan menantunya, yang notabene sebelumnya mereka punya status yang sama. Kemudian di sisi lain bahwa laki-laki banyak berkorban selama 6 tahun selama kuliahnya calon istrinya dia sendiri. Bahkan hampir 100% dia yang membiayai perkuliahan itu sendiri. Tapi ketika sukses terjadi perbedaan status, itulah yang menjadi faktor sehingga pihak keluarganya, orang tuanya sendiri mau menceraikan anaknya. Yang paling menyedihkan lagi, dia sudah hamil 4 bulan. Jadi kadang-kadang orang tua atau siapapun itu mengukur sebuah kebahagiaan itu adalah dengan materi ataupun status. Padahal materi atau status bukan sebuah ukuran untuk kita bahagia. Seperti yang saya bilang tadi, perawan dan tidak perawan bukan ukuran.